Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya Yuda Dana Prahara. Izinkan saya malam ini untuk memberikan suatu tutorial khusus untuk pengisian SKP terbaru tahun 2022. 2022. Nah, SKP terbaru ini adalah salah satu SKP yang berdasarkan pada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 yang sedikit banyaknya berbeda dengan SKP-SKP sebelumnya. Yang lebih kepada sasarannya kualitatif ya. Eh, Langkah pertama adalah Bapak Ibu buka aplikasi Excel secara manual yang telah saya sharekan. Nah, ini adalah sebagai bagian daripada upaya kita untuk mengisi secara manual terlebih dahulu sebelum kita menunggu SKP online dari BKPSDM, si kakap atau apa ya namanya. Nanti kita tinggal menguploadnya kalau sudah beres, gampang seperti itu. Nah, langkah pertama adalah Bapak Ibu klik cover dulu, Bapak Ibu isi ya data Bapak Ibu, nama, NIP, pangkat, jabatan, unit kerja. Setelah Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu sheet data pegawai, klik ya. Kemudian Bapak Ibu juga ngisi data di sini ya. Nama, NIP, pangkat, dan selanjutnya. Kemudian pejabat penilainya Ibu Kepala Sekolah isi. Kemudian ininya abaikan dulu aja atasan pejabat penilai karena Ibu Hajah Tutun Sopiahnya sudah meninggal katanya ya. Jadi boleh diabaikan atau seperti ini untuk sementara enggak. Nah, kemudian lanjut ke sheet ketiga SKP JEJF kuantitatif. Nah, ini yang menjadi pembeda. Kalau kita sudah mengisi di cover dan data pegawai, maka data Bapak Ibu sudah otomatis terisi di sini ya. Nah, yang harus diisi oleh Bapak Ibu adalah di tabel rencana hasil kerja atasan dan intervensi ini sudah ada tersedia unsur utama dan unsur tambahan. Nah, ini secara garis besar saya coba rangkum beberapa indikator yang mutlak harus ada di SKP ya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi di sini aja di indikator kinerja individu. Contoh, misalkan tersusunnya perencanaan pembelajaran. Berarti saya contohnya kelas 7 adalah jumlah dokumen modul ajar, indikator kinerjanya. Nah, targetnya adalah 36 modul ajar ya. Kemudian kualitasnya 100%, ketepatan waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian terlaksananya kegiatan pembelajaran ya. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran 1 laporan, kualitas 100%, targetnya 12 bulan atau 1 tahun dan seterusnya ya. Bapak Ibu boleh merubah atau boleh seperti ini, mangga silakan. Nah, untuk khusus wakil kepala sekolah di sini juga sama, bagi Bapak Ibu yang mengampu wakil kepala sekolah atau PKS boleh mengisinya di sini ya. Program kerja wakil kepala sekolah, kemudian pelaksanaan dan evaluasinya ya. Berhubung saya tidak mengampu berarti 0 laporan aja gitu ya. Nah, selanjutnya terlaksananya ke PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini adalah Bapak Ibu isi terlaksananya kegiatan pengembangan diri mengikuti diklat fungsional 30 jam. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu ikut PMM kemarin ya, berapa sertifikat isi di sini ya. Persentasinya 100%, targetnya. Waktunya 12 bulan. Mulai dari Januari 2022 sampai Desember ya. Kemudian kegiatan MGP bagi pengurus Bapak Ibu boleh melamporkan program kerja nanti ya, satu laporan dan seterusnya. Kalau bagi anggota cukup surat tugas atau bukti keanggotaan. Kemudian Bapak Ibu bagi yang punya PTK di sini tulis atau ketik jumlah PTK-nya berapa ya, judulnya apa nanti di sini ya. Targetnya 12 bulan, berarti 1 tahun yang bagi yang tidak berarti ya nolkan saja. Kemudian ada unsur tambahan Bapak Ibu berarti mengisi di sini menjadi anggota PGRI. Kalau yang menjadi pengurus tulis pengurus PGRI ya. Contohnya apa? Buktinya adalah dokumen program kerja kalau bagi pengurus ya. Kemudian dan seterusnya ya, terlaksananya program, evaluasi dan sebagainya. Sama halnya ketika Bapak Ibu jadi pengurus pramuka di sini ya. Jadi kalau menjadi anggota hanya cukup kartunya saja. Di PGRI pun sama, kalau anggota ya kartu PGRI-nya saja ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengurus Kuaran atau Kuarca berarti harus ada melampirkan 1 laporan program kerja gitu. Nah, itu untuk garis besar unsur utama dan unsur tambahan di SKP JEJF-nya. Nah, untuk perilaku kerja ini boleh Bapak Ibu sesuaikan
dengan ekspektasi khusus dari pimpinan ya. Contohnya ini ada 7 indikator: prioritas pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh redaksinya disesuaikan saja dengan kapasitas Bapak Ibu semua. Nah, kemudian rencana aksi di sini, rencana aksi ini melanjutkan daripada indikator kinerja individu ya, IKI ya. Kalau di rencana aksi berarti di sini lebih spesifik. Kalau tadi misalkan di IKI-nya adalah jumlah modul ajarnya targetnya 3 MA, berarti di rencana aksi berarti Bapak Ibu menyiapkan modul ajar yang telah disusun sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kalau Bapak Ibu kelas 8 9 berarti RPP gitu ya, menyiapkan RPP. Nah, dan seterusnya ya. Di sini kalau misalkan evaluasi hasilnya adalah apa? Rencana aksinya melaksanakan asesmen ulangan harian, PTS, PSAS, PSAT, dan selanjutnya ya. Ikuti saja seperti yang sudah ada di sini atau bisa dikondisikan. Kemudian lampiran SKP. Nah, nanti lampiran sasarannya adalah ada 3 indikator: dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi ya. Bapak Ibu sesuaikan saja dengan apa yang ada di sini ya. Bisa menambah atau seperti ini boleh. Dan yang lebih penting adalah di sini Bapak Ibu, yaitu pendokumentasian kinerja. Nah, pendokumentasian kinerja adalah spesifikasi daripada rencana aksi. Nah, tadi kan di rencana aksi ada apa tadi? Contoh nih, tersusunnya program perencanaan pembelajaran, menyiapkan modul ajar yang disusun sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam pendokumentasian kerja berarti di sini ya langsung Bapak Ibu mencantumkan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat untuk mencapai alur tujuan pembelajaran. Nah, apa buktinya? Nah, ini buktinya. Apa? Nah, modul ajar yang atau RPP yang sudah dikopikan atau yang sudah disimpan di Google Drive, link Google Drive. Maka kalau Bapak Ibu ini nanti di copy paste di dalam tab di Google, maka ini akan muncul dokumen-dokumen Bapak Ibu yang ada di link drive. Bagaimana cara membuat link drive? Nanti pada fase kedua atau sesi kedua yang akan saya coba explore atau saya sajikan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi di sini realisasi ya link drive-nya di sini, maka tugas Bapak Ibu dalam pendokumentasian sudah selesai ya. Tinggal nanti ditandatangan oleh Bapak Kepala atau Ibu Kepala Sekolah. Nah, untuk dokumentasi evaluasi pegawai ini akan secara otomatis ada nanti ya. Nah, capaiannya adalah nanti akan baik ya. Atau Bapak Ibu nanti ya minimal baik lah gitu, tidak boleh cukup atau tidak baik. Nah, yang selanjutnya dokumen evaluasi kinerja juga akan otomatis ya. Nanti di sini. Dan catatan di sini boleh nanti diisi oleh Bapak atau Ibu kelas ya. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah. Nah, yang terakhir adalah evaluasi kinerja kuantitatif. Nah, yang akan otomatis ada nanti Bapak Ibu tinggal merubah dari realisasinya seperti SKP sebelum-sebelumnya. Kalau tadi target 100%, maka Bapak Ibu ini dirubah menjadi berapa persen ketercapaiannya, realisasinya. Kalau misalkan saya mau udah 100%, maka 100% isi. Tapi kalau ada misalkan ada beberapa kekurangan, boleh misalkan 90% saja atau 95% sesuai dengan bukti fisik yang ada di-upload di tadi di pendokumentasian kerja ya. Jadi kalau bisa jangan di bawah 90%, nanti kriteria baiknya akan akan terancam untuk tidak ada kriteria baik. Itu untuk fase pertama Bapak Ibu ya. Untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu, untuk tadi mengisi bagaimana mengisi link drive yang akan masuk kepada kolom di SKP realisasi atau bukti kinerja, Bapak Ibu tinggal masuk ke Google atau akun Google masing-masing ya, sesuai dengan akun yang Bapak Ibu punya, contoh akun belajar ID atau akun google.com. Nah, Bapak Ibu masuk ke browser ya. Browser itu berarti di sini ya. Browser ya. Ini ada Google kan. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di samping kanan ada kotak titik yang ada 9 titik. Nah, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, coba klik drive ya. Drive. Nah, maka akan muncul langsung ke menu drive Bapak Ibu semua. Kalau sudah login, kalau belum login maka Bapak Ibu tinggal mengisikan username-nya adalah akun Bapak Ibu ya. Kemudian password Bapak Ibu juga.
Kalau Google berarti password Google, kalau yang belajar ID berarti password belajar ID ya. Nah, caranya adalah kalau Bapak Ibu membuat sebuah apa namanya folder. Nah, ini contoh saya sudah bikin beberapa folder ya. Nah, cara membuat sebuah folder berarti Bapak Ibu tinggal klik aja ini apa namanya tambah ya. Contoh nah ini nih, tambah. Kalau belum punya folder yang isinya sampai ya bikin aja dulu di sini. Folder klik ulangi ya, klik ini yang ada tanda ini, klik kemudian bikin folder baru ya. Contoh misalkan SKP 2022 ya. Buat. Berarti SKP 2022. Nah, ini udah ada ya. Ini hapus dulu ini mah. Nah, ini kan kosong ya. Kalau kita klik kan kosong. Nah, tinggal Bapak Ibu di mana ngisinya? Ya, ngisinya berarti Bapak Ibu harus sudah punya file dulu di komputer. Baik itu perencanaan pembelajaran ya sesuai dengan apa yang ada di apa namanya? Yang ada di indikator di SKP tadi ya. 5 indikator tadi harus terkumpulnya di sini misalkan SKP. Nah, contoh misalkan apa saja untuk supaya tidak membingungkan Bapak Ibu misalkan bikin lagi folder baru lagi ya. Misalkan kumpulan modul ajar atau RPP ya di sini RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar. Nah, gitu. Buat. Oke, maka ada ya. Kemudian apalagi tadi yang ditagih teh dokumentasian teh apa? Misalkan program wali kelas ya, program wali kelas ya. Apalagi misalkan tadi di unsur tambahan apa? Sertifikat contoh ya, sertifikat pelatihan ya, pelatihan. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memiliki beberapa folder yang isinya nanti dibutuhkan untuk mengisi dokumentasi di SKP. Contoh misalkan di sini tadi RPP atau modul ajar ya. Apa saja misalkan yang akan dimasukkan berarti RPP apa namanya RPP selama 1 tahun dimasukkan ke sini. Ya, contoh begini. Bagaimana cara memasukkannya di sini? Tinggal klik 2 kali di sini RPP modul ajar. Nah, ini kan kosong, masih kosong. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya gampang, tinggal klik lagi yang ini. Tanda baru ini, tanda baru. Nah, uploadnya upload file ya, upload file. Nah, klik upload file berarti kita akan lari nah ini ke komputer Bapak Ibu, nyimpan RPP-nya di mana? Nah, ya tinggal dipilih ke Bapak Ibu ya. Tinggal RPP di mana? Ini contoh saya udah ada modul di sini semua ya. Nah, contoh saya sudah menyimpan di sini ya. Sudah mengupload di mana? Di SKP saya ya di contoh di tuh modul ajar di sini. Modul ajar sudah dikumpulkan di sini ya. Nah, gitu. Jadi ada kumpulan di sini modul ajar ya. Caranya seperti apa tadi ya? Caranya adalah sekali lagi klik tadi yang sudah di mana? Nah, ini ya di SKP 22 tadi modul ajar atau RPP Bapak Ibu kan ini masih kosong foldernya. Tinggal tambah upload file, cari RPP Bapak Ibu yang ada di sana. Tinggal apa misalkan di blok di sini ya. Ada di sini sama 1 tahunan atau kalau belum ada ya kopikan dulu ya. Atau di scanan boleh lah terserah. Nah, kalau sudah di blok ya misalkan semua di blok ya. Blok open, klik open. Maka akan terupload secara otomatis di sini. Ya, Bapak Ibu kita tunggu. Oh, tuh ada ini satu ya, contoh aja. Nanti kalau banyak berarti semua ada berapa puluh. Nah, berarti nah kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal nanti cara linknya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu cara membuat linknya dikopikannya seperti apa? Klik modul ajar, folder modul ajar, klik kanan, dapatkan link. Klik dapatkan link, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, rubah dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akunnya adalah akun belajar ID, nah maka harus dirubah dulu ininya di Kementerian Pendidikan Kebudayaannya ada tanda panah ini. Klik ya. Siapa saja yang memiliki link dipilihnya ya. Klik ini. Nanti kita tunggu supaya ada tanda ini bola dunia hijau. Selesai. Nah, jangan dulu diketik selesai tapi harus di klik salin linknya. Salin link.
Ketika ada tanda link disalin, maka Bapak Ibu sudah disalin linknya, tinggal nanti Bapak Ibu dikopikan di pendokumentasian kerja, di copy paste saja ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah tadi udah disalin link, maka Bapak Ibu nanti bisa memasukkan linknya itu tadi, tinggal dipastekan saja ya ke kolom yang sudah disediakan atau ke kolom realisasi dan bukti dukungan link drive. Nanti hasilnya seperti ini ya. Tinggal tadi sudah salin link, tinggal di sini diklik 2 kali ya, diklik 2 kali, di Ctrl V atau paste ya, atau paste gitu ya. Nanti dipastekan, enter, sudah ada linknya ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk mengecek silahkan Bapak Ibu blok ini hasil tadi teh ya, di blok, di copy, dipastekannya nanti di browser atau di link di Google Drive, tinggal dipastikan nanti akan muncul secara otomatis pendokumentasian kerja di link drive Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja tutorial saya kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila nanti masih bingung Bapak Ibu, boleh nanti kita diskusi saja secara tatap muka ya. Mudah-mudahan sedikit daripada tutorial ini membantu Bapak Ibu untuk mengisi secara manual SKP yang SKP Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Untuk selanjutnya nanti akan di-upload di link online dari BKPSDM. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Yuda Dana Prahara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.